Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar di tema yang kedua, yaitu bermain di lingkunganku. Untuk subtema yang pertama yaitu bermain di lingkungan rumah. Ayo kita belajar bersama. Di lingkungan tempat kalian pasti ada tempat untuk bermainnya kan? Banyak macam-macam permainan yang bisa kalian lakukan bersama-sama dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja? Contohnya yaitu yang pertama yaitu tarik tambang. Sudah pernah kalian lakukan kan? Kemudian Sunda Manda. Ini juga pastinya sudah kalian lakukan. Kemudian lompat tali juga sudah kalian lakukan. Kemudian ini ular naga. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah dengan teman-teman. Untuk menambah keseruan dalam bermain agar lebih semangat dan ceria, kalian bisa bernyanyi bersama-sama. Ada sebuah lagu yang bisa kalian nyanyikan. Mari kita bernyanyi bersama. Kalian bisa menyanyikan lagu Awan Putih ketika bermain dengan temanmu. Kalian tahu tidak, bernyanyi berarti menyuarakan sebuah lagu. Sebuah lagu memiliki melodi. Melodi adalah susunan nada-nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Sedangkan nada dalam sebuah lagu diatur panjang pendeknya. Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Coba bacalah contoh nada dan panjang nada berikut. 1 ketukan. Cara menulisnya, not angka ditulis angkanya saja dan tidak diberi garis atau titik di atasnya. 2 ketukan. Not angka ditambah 1 titik di belakangnya. 3 ketukan, not angka ditambah 2 titik di belakangnya. 4 ketukan, not angka ditambah 3 titik di belakangnya. Bagaimana? Mudah kan cara menulisnya? Sekarang cobalah kalian mempraktekkan menyanyi lagu Awan Putih sesuai dengan kuat lemahnya bunyi. Tanda yang berwarna hijau berarti dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Kalian bisa mencobanya. Setelah selesai bernyanyi, jangan lupa istirahat dulu sejenak. Setelah itu, yuk kita lanjutkan membaca. Ada sebuah percakapan antara Nina dengan Adi. Mereka akan membuat mainan pesawat dari kertas. Selanjutnya, ada percakapan Adi dan Nina. Kalian bisa membacanya. Setelah itu, carilah pernyataan yang sesuai dengan isi percakapan antara Nina dan Adi. Caranya, kalian harus membacanya. Setelah itu, mencocokkan mana yang sesuai. Di rumah Nina terdapat banyak benda. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada juga benda yang memiliki permukaan kasar. Kasar dan halus suatu benda disebut tekstur. Selain tekstur, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada benda yang memiliki bentuk tetap, contohnya batu, dan bentuk tidak tetap, contohnya air, yang ketika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai gelas. Sekarang perhatikan gambar berikut. Benda apa yang bentuknya tetap ketika dipindah? Ya, batu. Dan benda apa yang bentuknya berubah ketika dipindah? Ya, air, betul.
Kesimpulannya, batu itu bentuknya tetap walaupun dipindah tempat. Kalau air, bentuknya akan menyerupai tempatnya. Amatilah gambar berikut. Nina dan teman-teman bermain bersama. Nina meniup balon, Tony dan Johnny membuat gelembung dari sabun. Made dan Deli membuat roket balon. Balon yang ditiup Nina menjadi besar karena udara. Roket yang dibuat Made dan Deli dapat meluncur karena udara dalam balon dikeluarkan. Begitupun dengan gelembung yang ditiup Tony dan Johnny. Dalam gelembung tersebut terdapat udara sehingga gelembung dapat terbang. Permainan yang dilakukan Nina dan teman-teman membuktikan bahwa udara dapat menempati ruang. Udara juga menyebar ke segala arah. Setelah melakukan percobaan, Nina dan teman-teman tidak lupa untuk merapikan alat-alat percobaan. Di rumah Nina memang diterapkan aturan bermain atau aktivitas di rumah. Ayo perhatikan contoh aturan-aturan di rumah Nina. Yang pertama, bangun pagi agar tidak terlambat sekolah. Kedua, berpamitan sebelum pergi bermain. Yang ketiga, merapikan buku setelah belajar. Selanjutnya, Nina dan Rara sedang bermain congklak. Sebelum bermain, Nina meletakkan biji congklak pada setiap lubang. Ada 3 lubang yang sudah diisi biji congklak. Setiap lubang berisi 5 biji congklak. Berapa jumlah biji congklak pada ketiga lubang tersebut? Ketika dituliskan 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Penjumlahan bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Ada 3 bilangan yang dijumlahkan yaitu 5. Kemudian ditulis menjadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Tentu kalian masih ingat bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. 3 dikali 4, 4-nya ada 3, jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 5 dikali 2 berarti 2-nya ada 5, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. 2 dikali 5 sama dengan 5-nya ada 2, jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sekarang coba hitung hasil perkalian berikut menggunakan penjumlahan berulang. Kalian bisa mencobanya atau menghitungnya di rumah ya. Setelah selesai belajar, mari kita lanjutkan untuk berolahraga. Kita bermain skipping, seperti halnya Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan perorangan ataupun berkelompok. Cara bermain skipping cukup mudah. Pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung lain dipegang tangan kanan. Lalu putarlah lenganmu dan lompatlah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Permainan ini juga dapat dijadikan perlombaan. Pemenangnya adalah yang paling lama melompati tali tanpa berhenti. Kalian bisa mencobanya. Sekian pembelajaran di tema yang kedua di subtema yang pertama. Mudah-mudahan kalian memahami. Untuk lebih pahamnya, kalian bisa mempelajari di buku tematik di tema yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.